Oke, kita masuk pada latihan KSNK Fisika Dinamika Partikel part yang ke-12. Soalnya yaitu, benda 1 dan 2 masing-masing beratnya W1 dan W2, koefisien gesekan kinetik semua permukaan adalah μk. Pertanyaannya, tentukan besar gaya F yang diperlukan untuk menarik benda 2 ke kiri dengan laju tetap. Bisa Ananda lihat di sini ya, ini gambarnya. Nah, di sini sebelum kita selesaikan, untuk mencari gaya F yang diperlukan untuk menarik benda kedua, kita harus menggambarkan gaya-gayanya yang bekerja pada M1 dan M2. Yang pertama di sini di M1, massa 1 tentu ada gaya normal dan gaya berat ya. Karena ditarik oleh F ke kiri, maka ada tegangan talinya dan percepatannya ke kanan. Nah, setelah itu tentu ada, karena permukaannya kasar, ada gaya gesekan kinetis yaitu F1, dan saat ditarik oleh gaya F, maka F1-nya arahnya yaitu ke kanan. Jadi di sini juga ada F1. Selanjutnya, setelah kita gambarkan gaya pada M1, lalu kita gambarkan lagi gaya-gaya yang terjadi pada M2. Tentu ada gaya normal ya, ke bawah atas, ada gaya berat ke bawah W2. Di sini ada W2 dan di sini ada juga gaya tegangan talinya ya, T. Karena ada F yang menarik ke kiri, tentu juga ada gaya gesekan yang kedua berlawanan arah dengan gaya yang diperlukan untuk menarik benda 2 ke kanan F2-nya. Oke Ananda, semuanya sudah kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja pada M1 dan M2. Lalu baru kita selesaikan. Kita tinjau satu persatu bendanya. Yang pertama kita tinjau benda 1. Untuk benda 1, kita lihat dulu ya gaya-gaya pada sumbu Y-nya. Sigma Y, sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y pada benda 1 ada N1 arah positif dan gaya berat W1 arah negatif. Maka sigma Fy-nya sama dengan N1 dikurang W1 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan W1-nya ke depan menjadi N1 sama dengan W1. Lalu tentu ada juga gaya gesekan pada F1, yaitu μk dikali N1. Lalu kita substitusikan N1 menjadi W1, maka persamaan F1 sama dengan μk dikali W1. Karena diminta di sini besar gaya F yang diperlukan untuk menarik benda 2 ke kiri dengan laju tetap. Jadi pada saat laju tetap, ketetapannya yaitu sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu di benda 1 ini gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X ya. Nah, di sini yaitu ada gaya tegangan tali, T-nya positif, dan ada gaya gesekannya negatif, T dikurang F1 sama dengan 0, maka T sama dengan F1. Lalu kita substitusikan harga F1, maka persamaan tegangan tali T sama dengan μk dikali W1. Selanjutnya Ananda, kita tinjau lagi benda yang kedua. Setelah kita gambarkan atau kita uraikan gaya-gayanya yang bekerja pada M2, nah, kita masukkan lagi ke dalam sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Nah, di sini pada sumbu Y pada benda yang kedua, ada yang tertinggal ya. Di sini ada juga gaya normalnya dari N1 ya. Jadi ada N2 ya, ada W2 dan juga ada N1 ke bawah. Massa 2 terhadap massa 1 ya. Nah, lalu kita tulis di sini sigma Fy sama dengan 0, yaitu N2 positif, W2 negatif, dan N1 negatif. Bisa kita tuliskan persamaannya, yaitu adalah N2 ya, nanti dikurang N1. Nah, di sini N2 dikurang W2 dikurang N1. N2 dikurang W2 dikurang N1 sama dengan 0. Lalu
N2 sama dengan, kita pindah luaskan ya, W2 dan N1 menjadi positif, N1 ditambah W2. Lalu kita ganti ya, N1 itu sama tadi persamaannya sama dengan W1, maka kita ganti N2 sama dengan W1. Ini dia ya, sama ya. N1 sama dengan W1, kita ganti N1 sama dengan W1 ditambah W2. Setelah itu kita cari lagi F2-nya. F2 sama dengan mu K dikali N2. Kita substitusikan harga N2-nya, gaya normal massa yang kedua, yaitu F2 sama dengan mu K dikali W1 ditambah W2. Oke Ananda, setelah kita dapatkan persamaan F1, gaya gesekan yang pertama, gaya gesekan pada massa yang kedua, lalu kita cari lagi laju tetap pada massa yang kedua. Nah, lalu kita lihat di sini laju tetap ya pada benda M2. Nah, sama juga ketentuannya pada M1 tadi, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X di benda M2? Ya, di sini ada gaya F ke kiri, ada gaya F1, ada gaya F2, dan juga ada gaya tegangan tali. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis persamaannya di sini F ya dikurang F1 karena dia berlawanan arah semuanya dengan F ya, dikurang F2 dikurang T sama dengan 0. Lalu kita pindah luaskan semuanya. F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah tegangan tali. Lalu kita substitusikanlah harganya satu-satu ini ya. F1 kita substitusikan, F2 juga kita substitusikan, dan T juga. Lalu kita tulis di sini F sama dengan mu K dikali W1. Ya, di sini mu K jadi F sama dengan mu K dikali W1 ditambah mu K dikali W1 ditambah W2. Nah, lalu kita substitusikan juga tegangan tali itu T sama dengan mu K dikali W1. Nah, lalu setelah ini Ananda kita kalikan ke dalam ya, kita kalikan ke sini ke dalam. Hasilnya seperti ini. Mu K dikali W1 mu K dikali W2 ditambah mu K dikali W2 ditambah mu K dikali W1. Setelah itu kita lihat di sini ya, semuanya ada mu K dan mu K semuanya. Kita keluarkan mu K-nya. Ya. Kita keluarkan mu K-nya menjadi mu K kurung W1 ditambah W1 ditambah W2 ditambah W1. Nah, setelah itu karena W1 ada semuanya 3 buah di sini, kita jumlahkan, maka mu K sama dengan 3W1 ditambah W2. Nah, inilah hasilnya. Gaya yang diperlukan untuk menarik benda 2 ke kiri dengan laju tetap yaitu F sama dengan mu K 3W1 ditambah W2. Tetap semangat Ananda, rajin berlatih supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.